Semangat pagi sahabat, salam sehat luar biasa. Wah, kebetulan nih di sini hujan dari jam 5 pagi. Sampai sekarang nih udah mau jam 6 masih hujan. Hujannya besar, alhamdulillah ya. Hingga di sini orang yang ke masjid juga harus bawa payung termasuk saya. Nih, saya kebetulan kan selalu siap sedia karena memang sudah beberapa hari ini ada hujan pagi-pagi teman-teman ya. Jadi pas mau ke masjid sebelum sholat subuh saya bawa payung, benar-benar sedia payung sebelum hujan. Nah, ini yang akan kita diskusikan di sini bukan tentang hujannya tapi tentang gimana sih kebiasaan beribadah pagi dengan cara kita berjamaah di masjid ini memberikan dampak yang sangat besar untuk kehidupan saya terutama ya. Jadi saya ini kan muslim teman-teman ya. Nah, ini kebiasaan saya biasanya sholat subuh itu di rumah, termasuk pun sholat maghrib pun di rumah. Nah, padahal rumah ini dekat dengan masjid ya, hanya di seberang jalan, dan masjidnya juga kebetulan masjid keluarga saya. Tapi nih entah kenapa setelah saya di kampung ini baru dalam sebulan ini 2 bulan ini saya sering sekali sekarang, bahkan setiap malam saya sholat maghrib di masjid dan setiap pagi saya sholat subuh di masjid, dan dampaknya luar biasa teman-teman. Padahal awalnya memang tanpa tujuan, awalnya hanya mengikuti hati aja, pengen sih ini ngelihat orang-orang maghrib pada jalan kaki ke masjid dekat rumah saya. Saya kok ada hidayah ya, saya setiap mau maghrib saya ke masjid, lalu kalau misalkan subuh menjelang subuh saya pun sholat di masjid. Nah, ini kebiasaan ini tidak sadar sudah saya lakukan 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Nah, setelah saya menjalani ini ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang ada pada hidup saya. Minimal pertama saya lebih tenang. Jadi biasanya kalau menghadapi masalah, biasanya stres, saya kan punya penyakit asam lambung ya, juga hipertensi. Tapi setelah saya rutin ke masjid melakukan sholat berjamaah, sering sharing di masjid, ngobrol sama teman-teman setelah sholat maghrib ya, sebelum isya. Nah, ini dampaknya besar sekali teman-teman ya. Saya kok kayaknya lebih tenang, lebih banyak inspirasi, lebih banyak masalah-masalah yang terselesaikan. Contohnya apa? Contohnya begini, saya kan punya warung yang terbengkalai ya. Setelah 5 tahun warung itu baru saya bikin atap. Nah, saya ini dulu ada seniatan ya, mau buka warung di situ, mau dibikin semacam bisnis yang praktis lah, apa aja gitu kan, misalkan bikin agen gas atau bikin warung-warung makanan. Tapi dulu tidak pernah terjadi, hanya angan-angan, hanya cita-cita, uangnya habis melulu gitu kan. Nah, tapi setelah saya menjalani ibadah pagi, menjalani ibadah sholat maghrib berjamaah, kok kayaknya ada kemudahan teman-teman ya. Kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, rezekinya tambah banyak, tambah mudah teman-teman ya. Kemudahan ini datangnya tanpa disangka-sangka teman-teman ya. Jadi kemudahan ini kiriman alam semesta, kita kadang tidak bisa memperhitungkannya, tapi tiba-tiba kemudahan itu datang. Kemudahan hidup ini tidak terasa teman-teman ya, karena awalnya pun saya kan tidak fokus. Misalkan saya menghendaki atau pamrih ingin sesuatu nih dengan cara menjalankan ibadah rutin di masjid, tapi saya benar-benar mengikuti hati, karena setiap sore mau menjelang maghrib ya, juga setiap subuh orang-orang itu lewat ke depan rumah saya untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, saya terketuk hati saya gitu kan, ada hidayah teman-teman ya. Kalau saya mau coba ya membawa anak saya yang kecil ke sana ke masjid. Nah, lalu awal-awal memang canggung sih, kadang-kadang orang juga melihat wah si teteh ini tumben gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah rutin banyak sekali kemudahan, termasuk pun kan biasanya menjelang Idul Adha saya biasanya mengadakan pengajian di rumah ya, pengajian sederhana tentunya. Tapi nah, sekarang kok kebetulan kan 100 hari meninggalnya putri saya, jadi saya ini menyelenggarakan pengajian di rumah secara besar teman-teman ya, seperti orang hajatan, sampai bikin ini makanan juga sekitar 300-400 ya untuk orang-orang. Nah, jadi saya mengundang keluarga besar saya di rumah untuk masak-masak ya, untuk mengemas-kemas makanan untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Nah, jadi pengajian di rumah ini saya selenggarakan
banyak orang yang datang, ada sekitar 300 orang yang datang teman-teman ya. Nah, jadi rezekinya ada aja, biasanya kan diselenggarakannya biasa gitu kan. Nah, apalagi ini kan ada 100 hari anak saya juga gitu. Jadi rezekinya ada aja, sampai saya mengumpulkan teman-teman, mengumpulkan kerabat, mengumpulkan saudara-saudara untuk kumpul di rumah, untuk hajatan, untuk masak besar teman-teman ya. Nah, jadi kemudahan-kemudahan ini ternyata didapatkan dari ketenangan hati. Nah, setelah saya menjalankan sholat subuh rutin, menjalankan sholat maghrib rutin, ternyata ada ketenangan dalam diri saya, sehingga kemudahan-kemudahan yang lain akan datang. Ternyata saya bisa membuktikan dengan adanya ketenangan, dengan adanya ketulusan, akan datang rasa bahagia. Rasa bahagia itu mendatangkan rezeki dan kesehatan. Nah, sekarang saya hidup lebih sehat, hidup lebih baik, terus lagi lebih makmur. Nah, saya pun sekarang sudah berhasil mendirikan warung saya yang terbengkalai selama 5 tahun, karena rezekinya itu datang secara tidak terduga teman-teman ya. Nah, setelah kita memang melakukan ibadah-ibadah rutin seperti itu, ternyata hikmahnya sangat banyak teman-teman ya. Nah, inilah sudah saya rasakan. Jadi saya di sini tidak membicarakan tentang teori, tapi tentang praktek-praktek yang sudah saya lakukan, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mengambil insight-nya atau bisa melakukan hal-hal yang memang saya pernah lakukan untuk kebaikan kehidupan kita di masa yang akan datang. Ternyata untuk makmur, untuk sehat, untuk kaya bahagia itu mudah teman-teman ya. Seperti anak-anak, kan bayangkan kita ini sedang selalu bahagia, sedang selalu merasakan hal-hal yang sudah mendapatkan hal yang kita inginkan. Itulah kan jiwa anak-anak. Nah, sehingga kita bisa melakukan, bisa membuktikan pada dunia, pada orang-orang bahwa kita bisa bersedekah, bisa membagi-bagikan makanan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Maka dari itu ya teman-teman ya, yang dekat ke masjid kita coba kita beribadah pagi. Nah, inilah yang sudah saya rasakan teman-teman ya. Mudah-mudahan selalu wassalam.